Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca Alkitab dan mempelajarinya, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu, dan berilah kami hikmat yang dari-Mu, untuk hidup makin seperti yang Engkau kehendaki. Berkatilah hamba-Mu ini, berkatilah juga saudara-saudara yang akan mendengar, yang akan menyaksikan video ini. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni dosa kami, dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Alkitab dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai ayat 13. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai ayat 13. Judulnya Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja, tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmat-Mu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmat-Mu. Terpujilah Tuhan Allah-Mu yang telah berkenan terpujilah Tuhan Allah-Mu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Salomo, kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita hari ini, yaitu dari 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai ayat 13, saya akan fokus untuk membicarakan satu topik penting, sebagaimana yang saudara lihat dalam judul video ini, yaitu Salomo, Ratu Sheba, dan bayang-bayang kemuliaan Kristus. Sekali lagi, Salomo, Ratu Sheba, dan bayang-bayang kemuliaan Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Salomo, saudara tahu, adalah raja ketiga di Israel. Raja Salomo
menjadi raja menggantikan ayahnya Daud, dan dia memerintah di Israel selama kira-kira 40 tahun, dimulai pada tahun 970 sebelum Masehi. Nah, saudara juga tahu di masa Raja Salomo, di masa Salomo menjadi raja, bangsa Israel itu mencapai masa keemasan. Di masa Raja Salomo itu bangsa Israel betul-betul menikmati kedamaian, kemakmuran, keamanan. Dan saudara juga tahu bahwa kejayaan Salomo, kalau kita membaca dalam satu raja-raja ini secara khusus, kalau kita membaca mulai pasal 3 sampai pasal 10 ini secara khusus, kita mendapati bahwa kejayaan Salomo bukan hanya terasa di dalam negeri, malah pengaruh internasionalnya sangat terasa, sangat meluas, sangat kuat. Antara lain karena memang Salomo pada waktu itu, pemerintahan Salomo sangat kuat pengaruhnya sampai menguasai jalur-jalur perdagangan internasional, baik jalur darat maupun jalur laut. Tapi saudara tahu, penyebab dari semua ini, penyebab dari kemasyhuran Salomo, penyebab dari masa keemasan Israel itu sebenarnya adalah Allah. Allah lah yang menyebabkan semua ini. Allah lah yang menjadi penyebab semua ini. Ini harus menjadi perhatian kita. Allah lah yang memberi hikmat kepada Salomo. Allah lah yang memberkati bangsa Israel. Saudara, kalau membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 34, di situ kita mendapatkan gambaran secara singkat tentang bagaimana kebesaran Salomo yang sangat berhikmat itu. Saya baca untuk saudara. Sekali lagi 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 34. Supaya kita boleh mendapatkan sekali lagi penggambaran yang jelas tentang kemasyhuran Raja Salomo ini, kebesaran Raja Salomo ini. Ditulis begini. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 34. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubat 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohon dan pohon dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Itu sedikit gambaran tentang betapa luar biasanya Salomo pada zaman itu. Nah, di antara, kalau kita perhatikan sekali lagi di pasal 4 ayat 34 itu dikatakan begini. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengar hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Nah, di antara orang-orang yang datang kepada Salomo untuk mendengarkan hikmatnya, yang diberi perhatian sangat luar biasa oleh Alkitab adalah Ratu Sheba yang kita sedang baca hari ini dari 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai ayat 13. Ratu dari negeri Sheba. Dia mendapat perhatian yang luar biasa di dalam Alkitab. Cerita ini, saudara, cerita kunjungan Ratu negeri Sheba ini bukan dongeng. Ini sungguh-sungguh merupakan fakta. Nah, saudara tahu
betapa pentingnya makna kunjungan Ratu Negeri Sheba ini, sehingga kalau kita membaca di Alkitab, kunjungan Ratu Negeri Sheba ini di satu pihak dicatat untuk sekali lagi menggambarkan betapa besarnya hikmat Salomo, ketenarannya yang meluas secara internasional pada waktu itu. Pada lain pihak, saudara tahu, kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal 12 ayat 14, kisah tentang kedatangan Ratu Sheba kepada Salomo ini bahkan dipakai oleh Yesus untuk mengajar, untuk menegur, untuk mengkritik, bahkan untuk mengancam orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang tidak mau mencari Yesus, mereka yang menolak Yesus, yang tidak mau menerima Dia. Nah, saudara, saya bacakan dari Matius pasal 12 ayat 42. Ditulis begini, pada waktu penghakiman, ini kata-kata Yesus, Matius 12 ayat 42. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, di satu pihak kunjungan, betapa pentingnya kunjungan Ratu Negeri Sheba ini, sehingga di satu pihak dicatat untuk menggambarkan sekali lagi betapa besarnya hikmat Salomo dan telah meluas secara internasional. Tapi di lain pihak telah dipakai oleh Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri memakai cerita ini untuk mengajar, untuk menegur, untuk mengecam, bahkan untuk mengancam orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang tidak mau mencari Yesus, yang menolak Yesus, yang tidak mau menerima Yesus Kristus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di ayat-ayat ini, misalnya di ayat 1, ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki, dan seterusnya. Letak Negeri Sheba. Pertama, tentang kita harus perhatikan ini. Letak Negeri Sheba sebenarnya, saudara, tidak diketahui dengan pasti. Jadi, letak Negeri Sheba itu di mana? Tidak diketahui dengan pasti. Tapi, ada beberapa sumber yang mengatakan, termasuk kalau saudara membaca dalam Wikipedia, saya kira itu boleh dipertimbangkan untuk dipercayai. Ternyata letak Negeri Sheba itu ada di sekitar Ethiopia sekarang atau Yaman, yaitu suatu kerajaan Arabia di semenanjung Arabia Selatan. Jadi mungkin di sekitar Ethiopia, mungkin di sekitar Yaman, tapi persisnya di mana tidak lagi diketahui hari ini. Nah, nama ratu ini sendiri juga dalam catatan Alkitab tidak disebutkan namanya. Alkitab tidak mencatat namanya, hanya disebutkan Ratu dari Negeri Sheba. Dalam Perjanjian Baru, Yesus pun tidak menyebut namanya, hanya dikatakan Ratu dari Selatan. Jadi di sini dikatakan Ratu dari Negeri Sheba, di Perjanjian Baru dikatakan Ratu dari Negeri Selatan. Nah, menariknya saudara-saudara, cerita Ratu Negeri Sheba ini selain dicatat di Alkitab, juga kisah Ratu Negeri Sheba ini dikenal dalam tradisi Ethiopia, juga dalam tradisi Islam atau Al-Quran. Di dalam tradisi atau sejarah nasional Ethiopia, mereka menganggap Ratu Sheba ini sebagai pendiri dari kerajaan Ethiopia. Jadi sekali lagi, dalam sejarah nasional Ethiopia, Ratu Negeri Sheba ini dikenal dengan nama Makeda. Alkitab tidak mencatat, tapi sejarah nasional dari Ethiopia mencatat namanya adalah Makeda. Malah dalam sejarah nasional Ethiopia menyebutkan bahwa Ratu Negeri Sheba ini setelah beberapa
bulan dari kunjungannya kepada Raja Salomo di Yerusalem, dia kemudian melahirkan anak. Jadi Ratu Sheba itu memiliki anak dari Salomo. Tapi itu menurut tradisi mereka. Malah kemudian dari anak yang dilahirkan oleh Sheba, hasil hubungannya dengan Salomo, itulah dimulai atau dilanjutkan dinasti Ethiopia sampai hari ini. Dalam tradisi Islam, dalam Al-Quran, namanya adalah Bilqis. Nah, saudara, kita tidak tahu persis sejauh mana akurasi informasi itu. Tapi yang jelas adalah Alkitab tidak mencatat namanya. Kenapa? Nah, menurut pendapat saya, saudara, memang karena fokus dari Alkitab bukan terutama tentang Ratu Sheba. Iya, ini kisah penting, tapi fokus utama yang hendak ditekankan oleh Alkitab sebenarnya adalah tentang Allah. Tentang kebesaran Allah. Tentang apa yang telah Allah perbuat bagi Salomo, tapi juga bagi bangsa Israel secara umum. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Ratu Sheba di Israel kepada Salomo, tujuannya apa? Ada beberapa pendapat mengatakan Ratu Sheba datang kepada Salomo pada waktu itu ada kaitan dengan persoalan perdagangan internasional. Karena Salomo memang telah menguasai jalur-jalur perdagangan internasional pada waktu itu, baik jalur darat maupun jalur laut. Jadi ini semacam lobby-lobby politik internasional, karena sekali lagi Salomo sedang menguasai jalur-jalur perdagangan internasional pada waktu itu. Tapi saya kira kita fokus pada Alkitab, baik dalam mungkin itu benar, tapi kalau kita membaca secara seksama dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ini, maupun dalam Injil Matius pasal 12 ayat 42, kita mendapati bahwa Alkitab mengatakan bahwa kedatangan Ratu Sheba itu kepada Salomo untuk mendengarkan secara langsung hikmat dari Salomo itu. Jadi sekali lagi, menurut Alkitab, kedatangan Ratu Sheba kepada Salomo itu adalah untuk mendengarkan secara langsung hikmat daripada Salomo. Dan sekali lagi itu memang yang dipertegas oleh Yesus Kristus di dalam ayat yang saya sudah bacakan tadi. Sekali lagi saya baca. Matius 12 ayat 42. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Jadi dia datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehubungan dengan apa yang saya sudah katakan tadi tentang letak negeri Sheba di mana. Andai kata benar, jadi sekali lagi, andai kata benar bahwa letak negeri Sheba itu ada di sekitar Ethiopia atau Yaman sekarang ini, maka berarti jaraknya sampai ke Yerusalem itu ada sekitar 2000 km atau mungkin lebih. Dan waktu perjalanannya di waktu itu kira-kira 60 hari atau 2 bulan. Tapi justru di sini pelajaran yang sangat penting boleh kita tarik. Apa itu? Bahwa untuk mencari hikmat yang sejati, untuk mencari kebenaran yang sejati, untuk mencari kebijaksanaan yang sejati, pastilah memerlukan pengorbanan. Sekali lagi, di sini kita boleh menarik pelajaran berharga. Untuk mencari hikmat sejati, untuk mencari kebijaksanaan sejati, untuk mencari kebenaran sejati, tidak mungkin tanpa pengorbanan. Itu membutuhkan pengorbanan. Saudara boleh bayangkan perjalanan yang ditempuh oleh ratu ini bersama rombongannya tentu. Berapa panjang jalan yang dia tempuh? Berapa waktu yang harus dia pakai? Berapa sulitnya perjalanan itu? Berapa mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan itu? Berapa besar biaya yang dikeluarkan? Sekali lagi, berapa banyak waktu yang dia pakai? Berapa besar kesulitan yang harus dia alami oleh ratu itu untuk
mencari hikmat, kebijaksanaan, kebenaran, untuk mendengarkan secara langsung kebijaksanaan, hikmat, kebenaran yang sejati dari Salomo. Saudara, mungkin saudara-saudara sudah pernah atau sudah sangat sering membaca atau mendengar kisah-kisah petualangan dalam sejarah. Orang-orang yang berpetualang sampai ke ujung bumi. Orang-orang yang berani berkorban. Tapi petualangan itu sebagian besar tentang apa? Mencari harta karun, mencari kekayaan, mencari emas. Tapi ratu ini justru sebaliknya. Dia mengorbankan kekayaan, mengorbankan emas untuk memperoleh hikmat, untuk mendapatkan kebijaksanaan, untuk mencari kebenaran. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu sekali lagi ditekankan bagaimana Ratu Sheba ini mengorbankan berapa banyak kekayaan, berapa waktu yang dia gunakan, berapa besar kesulitan yang dia tempuh. Nah, itu kita baca dalam, misalnya dalam ayat 2, kemudian ayat 10 sampai ayat 12 kita mendapat betapa besar pengorbanan dari ratu itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat ini juga dikatakan, di bagian ini dikatakan bahwa kalau kita membaca di ayat 1, Ratu Sheba itu sudah mendengar kabar. Jadi dia sudah mendengar kabar tentang Salomo, tentang hikmatnya. Tapi dia tidak puas. Dia merasa perlu melihat sendiri, perlu mendengarkan secara langsung dengan telinganya sendiri, perlu melihat dengan matanya sendiri. Dan untuk itu dia berani bersusah payah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang Kristen? Apakah kita misalnya masih bersusah payah, mau bersusah-susah, misalnya untuk mempelajari firman Tuhan, untuk mempelajari doktrin-doktrin yang benar? Berapa banyak waktu yang saudara gunakan, yang kita gunakan untuk mempelajari Alkitab, untuk mendalami, meneliti doktrin-doktrin yang benar? Berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk itu? Membaca buku, membeli buku, kita searching di internet, itu semua tentu membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, membutuhkan keseriusan, membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dari kita. Supaya apa? Supaya kita terus mengalami pertumbuhan iman dan kita makin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kita tidak mudah disesatkan. Supaya kita tidak mudah tertipu dengan ajaran-ajaran yang sesat. Ini berlaku bagi semua orang Kristen. Tapi juga secara khusus untuk pengajar-pengajar Alkitab. Maka saudara, jadi orang Kristen, aplikasi sederhana. Mari kita makin bersungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. Bersedia menggunakan waktu yang banyak untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran, khotbah-khotbah yang bermutu. Saudara, jangan cepat bangga, jangan cepat puas dengan khotbah-khotbah yang pendek, tapi mengabaikan bobot. Saya tidak berkata bahwa makin panjang khotbah makin berbobot. Tidak. Banyak juga khotbah panjang tapi ngawur. Tapi maksud saya adalah berapa banyak gereja, berapa banyak pendeta yang akhirnya karena fokus pada khotbah yang singkat pendek tapi akhirnya mengabaikan mutu. Akhirnya jemaat juga tidak mendapat apa-apa. Jemaat tidak mengalami pertumbuhan iman. Dan akhirnya jemaat gampang ditipu oleh ajaran-ajaran sesat. Bagaimana dengan kita? Apakah hati kita berkobar-kobar untuk mencari hikmat dari Allah, mencari kebenaran, mencari kebijaksanaan yang sejati? Nah, ini pertanyaan
menjadi tantangan bagi kita. Karena itu saudara, kalau kita membaca sekali lagi dalam Matius 12 ayat 42 itu, Yesus seakan-akan memberi pujian kepada ratu itu. Ratu dari negeri selatan itu pada akhir zaman akan bangkit untuk menghakimi orang-orang yang tidak mau mencari Yesus. Orang-orang yang menolak Yesus. Orang-orang yang tidak mau menerima Yesus Kristus. Dia bahkan, Yesus mengatakan, dia telah datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat dari Salomo. Berapa banyak orang yang datang kepada Yesus Kristus. Nah, ini menjadi perenungan yang harus terus-menerus kita pikirkan, kita maknai dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Yesus telah memberi pujian pada ratu itu. Dia bahkan, sekali lagi Yesus bilang, dia telah datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat dari Salomo. Sementara Yesus bilang, aku lebih besar dari Salomo. Siapa yang mencari aku? Siapa yang mau menerima aku? Siapa yang mau mendengarkan aku? Pastilah dia akan mendapatkan pujian yang jauh lebih besar dari Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, mari kita terus bertanya, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mau berjerih lelah untuk makin mengenal kebenaran dalam Kristus melalui firman-Nya? Sebab Yesus sekali lagi membanding-bandingkan. Aku lebih besar daripada Salomo. Saudara-saudara, hal lain yang boleh kita pelajari dari ayat ini, bagian ini secara khusus dari ayat 1. Bahwa, sekali lagi saya baca untuk saudara, ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubungan dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Jadi saudara, hal penting yang juga dapat kita pelajari dari bagian ini adalah dikatakan segala kabar, sekali lagi segala kabar tentang Salomo itu dikait-kaitkan dengan nama Tuhan. Artinya, ketika orang mendengar Salomo, ketika orang mendengar hikmat Salomo, ketika orang mendengarkan tentang kebesaran Salomo, orang mengetahui bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang memberikan itu kepada Salomo. Tuhanlah yang memberkati Salomo dan Israel. Dan Tuhanlah yang menyertai Salomo. Nah, ini menarik. Ayat 1 mengatakan, ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan. Lalu ayat 9. Setelah Ratu Sheba sampai kepada Salomo, ada pujian kepada Tuhan. Terlepas bahwa memang Ratu Sheba belum mengenal nama Tuhan, tapi dia mengkaitkan hikmat yang ada pada Salomo dengan nama Tuhan. Sehingga di ayat 9 dikatakan begini, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Sekali lagi ayat ini memberi penekanan bahwa segala kabar tentang Salomo itu dikait-kaitkan dengan nama Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ini berarti bahwa setiap orang yang mendengar Salomo, hikmatnya, kebesarannya, orang itu tahu. Orang-orang dari luar negeri Israel tahu bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Tuhanlah yang menjadi penyebab semua itu. Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang memberi kekuasaan, Tuhan yang memberi kedudukan kepada Salomo. Dan semua itu Tuhan berikan bukan untuk kepentingan Salomo,
bukan untuk kebesaran Salomo, bukan untuk kemasyuran Salomo, tapi semua itu Tuhan berikan untuk kepentingan Tuhan sendiri, untuk kemuliaan Tuhan sendiri, untuk kemasyuran nama Tuhan sendiri. Menarik bukan? Sebaliknya, saudara, kita membaca dari pasal 1 sampai pasal 10 secara khusus, memang dari pihak Salomo setidaknya sampai pada titik ini, sampai pada pasal 10 ini, Salomo memang memakai hikmat, talenta, kekuasaan, kebesaran yang dia miliki itu untuk membesarkan, memasyurkan nama Tuhan. Sekali lagi, setidaknya sampai pada titik ini. Karena kalau saudara membaca mulai pasal 11, kita justru mulai melihat kejatuhan Salomo. Tapi kita belum membahas itu, kita fokus pada pasal 10 ini. Jadi sekali lagi, Tuhan memberikan hikmat, talenta, kebesaran, kekuasaan kepada Salomo. Justru Tuhan memakai itu untuk menjadi sarana memasyurkan namanya. Mari kita terus berefleksi dalam kehidupan kita. Sebaliknya, Salomo memakai semua yang ada pada dia, hikmatnya, kekuasaannya, talentanya, kemampuannya untuk membesarkan nama Tuhan, untuk memasyurkan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini memberi pelajaran bagi kita. Sekali lagi, apakah kita memakai semua talenta, semua kelebihan, posisi, jabatan, kemampuan yang ada pada kita untuk memasyurkan nama Tuhan Yesus? Ataukah kita memakai itu untuk membesarkan diri sendiri, untuk memasyurkan diri sendiri? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pokok penting yang kedua yang boleh kita pelajari dari bagian ini adalah, saya mencatat adanya ungkapan perasaan dan pengakuan Ratu Sheba setelah berjumpa dengan Salomo, setelah melihat langsung, setelah mendengar langsung hikmat dari Salomo, sebenarnya adalah gambaran, sekali lagi saya katakan, ungkapan perasaan dan pengakuan Ratu Sheba setelah dia berjumpa dengan Salomo, melihat langsung, mendengar langsung hikmat Salomo, sebenarnya adalah gambaran juga tentang ungkapan hati dan pengakuan iman dari orang-orang yang mau datang kepada Yesus Kristus. Yang berjumpa langsung secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Sebab Yesus mengatakan, "Aku lebih besar daripada Salomo." Saudara perhatikan bagaimana ungkapan pengakuan ini muncul mulai dari ayat 2 sampai ayat 9. Sekali lagi saya katakan, saya pertegas. Ungkapan hati, pengakuan yang keluar dari Ratu Sheba kepada Salomo. Bukankah itu sebenarnya menjadi gambaran tentang ungkapan hati, tentang luapan perasaan, pengakuan yang akan diberikan oleh orang-orang yang datang kepada Kristus. Yesus berkata, "Aku lebih besar dari Salomo. Aku akan mendapatkan ungkapan hati, pengakuan, pujian yang lebih besar daripada yang diterima Salomo." Bersamaan dengan itu, saudara, saya pernah, mungkin juga saudara pernah membaca, mendengar satu ilustrasi yang menarik untuk kita pertimbangkan dan kita kait-kaitkan dengan pokok ini. Suatu ketika ada seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Papa, sebesar apa Tuhan itu?" Ayah itu sangat kebingungan untuk menjawabnya, tapi tiba-tiba dia melihat pesawat terbang di angkasa.
Lalu si papa itu bertanya kepada anaknya sambil menunjuk pesawat yang terbang itu. Si papa itu tanya begini, "Nak, menurut kamu, sebesar apa pesawat terbang itu?" Anak itu melihat ke langit dan dia berkata, "Pa, pesawat itu sangat kecil." Lalu, sang ayah itu membawa anaknya ke bandara. Lalu dia membawa anak itu dan tepat berdiri di samping pesawat terbang yang sedang parkir di landasan bandara itu. Lalu si papa itu bertanya, "Nak, sekarang menurut kamu sebesar apa pesawat terbang ini?" Lalu anak itu berkata, "Sangat besar, Pak." Lalu si papa itu menjawab, "Nak, demikian juga dengan Tuhan. Sejauh mana engkau melihat kebesarannya sangat bergantung pada seperti apa jarakmu dengan Tuhan." Kebesaran Tuhan sangat bergantung pada seperti apa jarakmu dengan Tuhan. Makin jauh engkau dari Tuhan, makin engkau tidak melihat kebesarannya. Tapi makin engkau mendekat kepada Tuhan, engkau makin melihat kebesarannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga sebenarnya gambaran tentang pengakuan dari Ratu Sheba ini. Setelah dia datang langsung, melihat langsung, mendengar langsung hikmat dari Salomo. Ratu ini sudah mendengar sebelumnya. Tapi setelah dia datang langsung, mendengar langsung, melihat langsung, Ratu ini kemudian memberi pengakuan bahwa apa yang dia dengar bukan hanya benar. Sekali lagi, apa yang dia dengar tentang Salomo itu bukan hanya benar. Yang dia dengar itu malah belum sampai setengah dari keadaan yang sebenarnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 42 yang kita sudah berulang-ulang baca tadi, Yesus berkata, "Aku lebih besar dari Salomo." Maka artinya dan seharusnya pujian kepadaku harusnya lebih banyak, harusnya lebih besar, karena aku lebih besar dari Salomo. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara sadar, apakah kita sadar pada kenyataannya berapa banyak lagu pujian yang telah ditulis, yang telah dinyanyikan untuk Yesus Kristus di sepanjang sejarah, di sepanjang abad, di segala tempat di bawah kolong langit ini. Lagu-lagu yang paling penting, lagu-lagu yang paling mempengaruhi dunia adalah lagu-lagu yang ditulis oleh orang-orang yang telah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang terjadi. Kenapa demikian? Karena itu memang harus demikian. Karena memang Yesus sudah berkata, "Sebab aku lebih besar dari Salomo." Menarik bukan? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau kita membaca Alkitab, sesuai dengan janji firman Tuhan, bahwa orang-orang yang beriman kepada Kristus, kita semua tahu, kita semua mengamini, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus itu akan ke surga. Di sana kita akan melihat, kita akan mendengar, kita akan menyaksikan secara langsung segala sesuatu yang bahkan belum pernah muncul. Belum pernah muncul dalam bayangan kita. Belum pernah muncul dalam dugaan kita. Kita akan menyaksikan kebesaran, keagungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah, itu janji Tuhan. Yesus berkata,
Aku lebih besar dari Salomo. Kita ketika memikir-mikirkan kalimat dari Yesus Kristus itu, saudara, Yesus juga seolah-olah ingin berkata, sekali lagi, aku lebih besar dari Salomo. Kemuliaanku lebih besar daripada kemuliaan Salomo. Kemuliaan Salomo hanya sementara, tapi kemuliaanku kekal adanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal lain yang boleh kita pelajari dari bagian ini adalah soal kerendahan hati dari Ratu Sheba yang mau belajar, mau bertanya, meminta petunjuk dari Salomo. Sekaligus kita melihat kebesaran hati dari Ratu Sheba yang memuji kebesaran Salomo. Padahal dia sendiri ratu, dia kaya, dia orang yang sangat berpengaruh tentu setidaknya di negerinya. Tapi ini terus membawa kita pada perenungan. Berapa banyak orang Kristen, saudara, yang justru setelah punya kekuasaan, sudah punya kekayaan, justru akhirnya menjadi tinggi hati. Tidak terbuka pada pikiran, pada pandangan orang lain. Tidak bersedia menerima kritik dari orang lain sekalipun dia sudah salah. Merasa paling tahu, merasa paling paham. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan seperti itu. Menjadi hamba Tuhan, tapi menjadi hamba Tuhan yang tinggi hati. Menjadi hamba Tuhan yang merasa paling tahu. Bahkan sekalipun dia sudah salah, tetap mengeraskan hati. Berapa banyak orang Kristen seperti itu? Tidak terbuka pada pikiran orang lain, tidak terbuka pada masukan, tidak terbuka bahkan pada kritik-kritik orang lain. Sekalipun saya katakan tadi, dia sudah salah, tapi tetap mengeraskan hati. Malah kadang-kadang yang terjadi, saudara, menganggap orang-orang lain yang sekalipun dia lebih paham, lalu mengemukakan pikiran-pikirannya, mengkritik kesalahan. Apa yang mereka katakan? Sok tahu, tunjung pandai. Itu fakta yang ada dalam gereja. Mari kita belajar soal kerendahan hati dan kebesaran hati dari Ratu Sheba ini. Dia menjadi teladan bagi kita. Dia memberi perenungan penting bagi kita. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pokok penting lain yang saya catat dari bagian ini adalah soal pemberian Ratu Sheba kepada Salomo. Sekali lagi, soal pemberian Ratu Sheba kepada Salomo yang kalau kita bandingkan ada kemiripan, ada kesejajaran dengan persembahan yang diberikan oleh orang-orang Majus kepada Yesus Kristus, kepada bayi Kristus sebagai Raja yang sejati. Kalau saudara membaca di dalam ayat 10 dikatakan, lalu diberikannya lah kepada Raja 120 talenta emas dan seterusnya. 120 talenta emas itu kira-kira 4.000 kilogram emas. Belum lagi batu-batu mulia, rempah-rempah dan lain-lain. Ini menggambarkan betapa besarnya pemberian persembahan yang diberikan kepada Salomo. Lepas dari ini mungkin memang tradisi bagaimana para petinggi negeri di zaman itu saling memberikan sesuatu sebagai tanda penghormatan, hadiah kerajaan. Tapi ini terus membawa kita pada kata-kata Yesus dalam Matius 12 tadi. Aku lebih besar dari Salomo, maka seharusnya aku memperoleh lebih besar dari yang diterima oleh Salomo. Kalau kita membaca dalam
Roma pasal 12, Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuhmu, seluruh hidupmu, totalitas hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maka pertanyaannya, apakah kita telah memakai atau memiliki tekad yang besar untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan? Atau kita menjadi orang-orang yang pelit, memberi untuk Tuhan, termasuk memberi persembahan untuk Tuhan? Tapi bersamaan dengan itu, saudara, saya kira menjadi menarik untuk kita perhatikan soal penempatan urutan. Sekali lagi, penempatan urutan dari pemberian atau persembahan dari Ratu Sheba ini kepada Salomo. Di ayat 2 dikatakan, Ratu Sheba waktu datang di Yerusalem, dia membawa segala emas dan lain-lain itu. Tapi belum langsung diberikan. Nanti di ayat 10 dicatat, dia memberikan. Jadi urutan ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Bahwa pemberian Ratu Sheba kepada Salomo itu adalah reaksi. Sekali lagi, terlepas dari ini mungkin ada tradisi saling bertukar hadiah di zaman itu. Tapi saya kira ini memberi pelajaran berharga. Lepas dari tradisi itu mungkin, kalaupun ada tradisi itu. Tapi urutannya, bahwa pemberian atau persembahan dari Ratu Sheba diberikan sebagai reaksi atas apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan dari Raja Salomo. Jadi ini reaksi setelah dia melihat, mendengar, menikmati, melihat secara langsung kebesaran dari Raja Salomo. Bersangkut paut dengan itu, saya pernah mengatakan bahwa memang banyak pendeta telah memberikan ajaran yang salah, ajaran yang sesat kepada jemaat. Misalnya dengan mengatakan, berilah persembahan, maka Tuhan akan mengganti 10 kali lipat, 100 kali lipat. Ini ajaran sesat. Ini ajaran yang tidak alkitabiah. Kalau kita memberi persembahan supaya mengharapkan Tuhan memberi ganti 10 kali lipat, 100 kali lipat, itu bukan persembahan. Itu sogok, itu memancing Tuhan. Pemberian itu menjadi umpan. Itu ajaran sesat. Ajaran yang benar adalah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan adalah respon kita atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan terlebih dahulu kepada kita. Bukan untuk memancing imbalan dari Tuhan. Saudara-saudara, mari kita terus belajar hal-hal ini. Poin terakhir yang bisa kita pelajari dari bagian ini, saudara, adalah apa yang diberikan oleh Salomo kepada Ratu Sheba. Sekali lagi, apa yang diberikan oleh Salomo kepada Ratu Sheba sebenarnya juga mengingatkan kita tentang bagaimana penyambutan dan penghiburan yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada orang yang mencari Dia, kepada orang yang mau berjumpa dengan Dia, yang mau menerima Dia sebagai hikmat yang sejati, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setidaknya dalam kaitan dengan ini, 3 poin perlu kita perhatikan. Yang pertama, sebagaimana Salomo yang menjawab semua pertanyaan Ratu Sheba, demikianlah Kristus. Dia akan memberi kepastian bagi hidup kita. Dia akan menjawab semua doa kita. Bahkan kalau kita membaca dalam Efesus 3 ayat 20. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang dapat kita doakan dan kita pikirkan. Karena itu saudara, percayalah. Dia akan menjawab semua doa kita. Semua keluh kesah kita. Doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Mungkin engkau hari-hari ini seolah-olah belum mendapat jawaban doa dari Tuhan. Mungkin sekali. Justru doa-doa itu memang tidak diberikan untukmu, tapi jawabannya Tuhan siapkan untuk anak-anakmu. Tapi firman ini kekal, firman ini pasti, firman ini tidak pernah berbohong. Bahwa Allah mendengar doa kita, Dia menjawab doa-doa kita yang sesuai dengan kehendaknya tentu.
Maka jangan pernah berhenti berdoa. Hal kedua berkaitan dengan ini adalah sebagaimana Salomo, dia memperlihatkan kemuliaannya, maka sesungguhnya demikianlah Kristus akan menyatakan kemuliaan yang jauh lebih besar, jauh lebih mulia. Sebab apa? Sebab Kristus berkata, aku lebih besar dari Salomo. Yang ketiga, sebagaimana Salomo yang memberikan segala yang dikehendaki oleh Ratu Sheba. Itu yang kita baca di ayat 13 bukan? Raja Salomo memberikan kepada Ratu negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan seterusnya, dan yang dimintanya dan seterusnya. Maka sekali lagi saya katakan, sebagaimana Salomo memberikan segala yang dikehendakinya, maka sesungguhnya demikianlah Kristus tidak akan membiarkan sia-sia orang yang mencarinya. Kristus akan memberikan pengampunan, Kristus akan memberikan kedamaian, Kristus akan memberikan kekuatan, Kristus akan memberikan sukacita yang berlimpah-limpah bagi orang-orang yang mau datang kepadanya. Kita membaca dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 4. Orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus itu akan memperoleh warisan yang tidak dapat layu, tidak dapat cemar, tidak dapat rusak, tidak dapat binasa. Warisan itu kekal, aman, tersimpan di sorga. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kesungguhan dari Ratu Sheba itu sekali lagi menegur kemalasan kita dan ketidakpercayaan kita. Sebagaimana kata-kata Yesus Kristus di dalam Matius pasal 12 ayat 42 yang hari tadi kita berulang-ulang membacanya. Pada waktu hari penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Demikian penjelasan-penjelasan dari bagian ini, semoga menjadi berkat bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.